Pendidikan agama yang memadai, bukan lagi dengan arus banjir, tapi arus yang datang daripada segenap penjuru, daripada berbagai hiburan, daripada berbagai pikiran, daripada berbagai cara upaya untuk menghanyut dan melarutkan. Oh ya Arhamar Rahimin. Dari sinilah perlunya dengan kita bertukus-tumus memikirkan agar lahir generasi ulama Rabbani itu di tangan kita masing-masing. Itu dia dengan pondok-pondok pesantren, itu dia dengan pengajian-pengajian yang semacam ini setakat untuk buka wawasan saja, yang setakat untuk penyadaran saja, tapi untuk mengenal pasti dan menyalami ilmu agama. Itu dia dengan kitab yang dibaca setahun, 2 tahun. Makanya mungkin masuk dalam WhatsApp kawan-kawan. Kenapa saya bercadang nak menghatamkan kitab Sunan Abi Daud? Ingin memberikan satu penghormatan kepada kita semuanya. Ini orang-orang yang bertukus-tumus sejak lebih daripada 4 tahun yang lalu mempelajari kitab Sunan Abi Daud daripada awal sampai ke penghujung. Dan kita babikan, nak libatkan orang ramai ikut menghatamkan atau juga ikut meraihkan pengorbanan waktu, tenaga. Kita kadang-kadang dengan satu kitab Arba'in Nawawi saja diadakan pengajian di sini pada tiap minggu. Itu daripada tidak kurang daripada 20 pertemuan, ada dalam 11 kita tidak masuk. Nah, itu kita nak raihkan orang-orang yang ini. Itu Haji Sarum yang saya maksud dalam khataman yang kita cadangkan. Makanya saya tadi kata Haji, coba telepon Haji Zul dan juga dengan kawan-kawan kita lainnya, apa yang saya maksudkan. Ini tanggung jawab daripada mereka-mereka. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu yang akan membina putra-putri kita. Kita akan mati, muslimat kita akan kembali kepada Allah. Anak kita akan kita serahkan kepada siapa? Apakah nanti akan menjadi murtad, akan menjadi musyrik, akan tercemarkan pemikirannya dengan Syiah, dengan Wahabi, dan juga dengan pendirian-pendirian dengan pemikiran yang licik dan kotor. Waliyadzubillah. Ambil tumpah dan ambil bagian kita masing-masing. Kalau ternyata di kampung kita ada budak yang jenius, akal pemikirannya bagus, orangnya cerdas dan siap berkorban untuk agama, kita tunjang dia, kita berikan tumpah dan perhatian. Bukan seperti kalau yang berlaku ngaji pondok, ini pengorbanan. Ngaji pondok berarti hidup dengan lilin, berarti makan dengan garam, berarti duduk di sebuah pondok. Duduk di sebuah pondok. Mungkin pola pikir yang semacam itu kalau pada tuh zaman dulu memang serba kemudahan itu tidak ada. Tak ada. Zaman kita sekarang beda. Zaman kita sekarang zaman serba canggih, zaman serba mudah. Tak bolehkah kalau dia pintar, kalau dia cerdas, kalau dia jenius, kita layan dia seperti orang Jepun? Kita layan dia seperti orang Eropa, kita layan dia seperti orang Amerika, yang kalau pada saat anak tadi itu nampak kelihatan cerdas dan pintar, maka dengan kita akan berikan tumpuan penghormatan dan menghargai. Katakan saja seperti dengan marah, berapa tunjangan pinjaman yang diberikan oleh kerajaan agar dia berhasil dan dapat membangun negara dengan teknologinya, tuh dengan UTM-nya, dengan YOYM-nya, boleh kita katakan berjaya untuk membangun negara. Tapi yang terbangun banglu-banglunya, apartemennya, teknologinya, hubungan komunikasi dan juga dengan transportasinya, akidahnya terbangun tak, syariatnya terbangun tak, masa depannya terbangun tak, akhlaknya terbangun tak. Itu tugas ulama. Kalau ulama ditempatkan di tempat seumpama pondok, santri ngaji pondok, nyamukan, yang pertama gelap, yang kedua airnya kotor, yang ketiga, mana peranan kita sebagai umatnya? Allah bagikan segala-galanya dalam itu. Allah bagikan kita duit, Allah bagikan kita kedudukan, Allah bagikan kita pengaruh, Allah bagikan kita jabatan. Kenapa sampai seperti itu umatku? Kenapa saat ketika Allah berikan kemudahan kepada kamu, kamu tidak gunakan leluasa dan matlamatmu, kamu tidak gunakan peluang hidupmu untuk menyelamatkan umatku? Nabi kita yang terakhir sekali, Nabi kita sebelum wafat mengingatkan kepada umat semuanya, ummati, ummati, ummati. Hari kiamat, hari kiamat. Sebelum Nabi kita mati, Nabi kita bersabda, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Kenapa Nabi kita bercakap semacam itu? Sebab dalam 2/3 penduduk dunia Islam, saya berani memastikan tidak sebenarnya. Gimana? Ayo, kita sibuk dengan teknologi, kita sibuk dengan duit, kita sibuk dengan harta, kita sibuk dengan kekayaan. Semakin kaya, semakin banyak, semakin untung, semakin luas, semakin menjelma ke sana dan kemari. Cawangan lagi, kekayaan lagi, kekayaan lagi.
Sementara umat kita terumbang-ambing tenggelam dengan lautan kejahilan. Ya memang membanggakan teknologinya. Kenapa? Karena kita bagikan tunjangan yang begitu banyak. Ya memang membanggakan dari sudut politiknya. Karena memang kita berikan pinjaman banyak. Ya memang membanggakan dari sudut transportasi dan juga dengan komunikasinya. Sebab kerajaan rakyat mereka. Tengok dengan UTM macam mana mewahnya. Tanah dalam ratusan hektar atas Gunung Amat. Sudah pernah pergi sana kah? Dah tengok UTM macam mana? Tengok juga dengan UUM. Masya Allah di bawah lereng gunung. Dr. Mahathir pilihkan tempat. Apapun pertimbangannya, tapi yang secara pastinya cantik, indah dan bagus. Tengok orang yang mengaji agama. Ternyata yang jadi sasaran banjir pondok-pondok pesantren. Yang jadi sasaran banjir masjid-masjid yang tidak berkualiti ataupun juga dengan bangunan yang serba apa adanya. Kita tidak gunakan kekayaan kita untuk agama. Kita tidak gunakan kekayaan kita untuk kita membantu mereka. Kalau seandainya secara adil saja, yang dengan kita semuanya melayan pelajar-pelajar agama seperti kita melayan orang-orang yang belajar di Marah dapat pinjaman bertengah-tengah juta, kadang-kadang banyak dapat pinjaman. Tak kesal, tapi tetap juga mereka berkorban, berjuang demi untuk agama, demi untuk masa depan umat. Maka kita-kitalah yang memainkan peranan kita untuk kita membantu mereka agar kita boleh nyenyak tidur di dalam kubur. Itu mungkin prinsipnya, agar hati kita boleh tenang, Maji tenang, ya Allah. Ada orang yang menjagakan. Saya ada anak 11, Maji ada 11, Maji cinta berapa dengan cucu. Kita boleh tidur santai macam tu. Ternyata dia dengan pengorbanannya lagi, dia dengan perjuangannya, dia dengan ibadahnya. Malam hari tidak semacam kita. Malam hari kita tengah malam kita wasapan. Ternyata anak kita tengah malam pada waktu kita ada mati. Allahu Akbar, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kesalahan kedua ibu bapakku. Dia doakan kita itu peranan ulama yang ingin kita lahirkan. Bahasa Jakarta mumpung. Maksudnya pada saat kita masih berpeluang. Jadi berikan sokongan. Itu di antara daripada target apa saya luahkan sedikit perasaan saya di sini. Saya ingin luahkan kembali nanti di beberapa tempat yang selanjutnya. Itu yang dengan kita cadang kemarin dengan salah seorang daripada sahabat kita di sini. Nak buat satu kawasan tempat pengajian ilmu nyaman, santai, yang dengan mereka sudah tidak pikir. Jangan sampai kita sengsarakan seperti pada waktu saya mengaji pondok dalam keadaan sengsara. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasa sengsara. Mungkin di antara daripada sebab yang orang tidak tahu kenapa kami berhasil dari sejumlah sekian yang mengaji di Mekah. Secara jujur, sebab orang tua saya ada duit. Saya di antara daripada yang dimanjakan dengan arti bukan dimanjakan semua maunya, tidak. Diberikan kemudahan untuk saya beli kitab, untuk saya mengaji. Orang tua saya tidak membebani saya, suruh saya kerja untuk saya cari duit. Yang walaupun kadang-kadang kemauan saya mau cari duit. Kemudian juga kenapa ramai binaan daripada Syekh Muhammad Alwi Maliki. Kalau tengok rumah Syekh Muhammad Alwi Maliki di Rosaipah, rumah itu laksana istana. Pelajar duduk seperti duduk di istana. Datu pernah sampaikan ke Rosaipah, Datu tengok ke rumah Syekh Muhammad. Tak pikir urusan dunia, tak pikir urusan makan, tak pikir urusan hidup macam mana. Pokoknya orang-orang kaya bertukus-tumus. Oke, kamu dengan waktu kamu itu pengorbanan. Kamu dengan tenaga kamu itu pengorbanan. Aku bantu kamu semampu aku agar kamu boleh menjadi seorang alim. Lahir tuh dengan binaan yang pertama daripada Umar, Habib Munzir. Ratusan ribu manusia berkumpul. Seronok Habib Umar kena berakhir berjaya untuk membina generasi yang pertama, yang pada saat itu kira-kira dalam 36 atau 37 orang. Syekh Muhammad itu dengan Ustaz Ihya, itu dengan beberapa asatidz, hampir tidak kurang daripada dalam 60 pondok pesantren yang dilahirkan atau juga yang dibina dan dibangun. Semuanya daripada anak didikan Syekh Muhammad Alwi Maliki. Pelajar dengan penuh muhtaram, dengan penuh kemuliaan, penghormatan, penghargaan, duduk di tempat, tidak seperti dengan gambaran atau seperti dengan keadaan di pondok-pondok kita. Hidup dengan lilin, makan nasi dimasak, kemudian petang nanti baru dimakan. Untuk lauknya masukkan ikan kering ke dalam nasi, nanti masak kedua-duanya. Tidak seperti itu. Pada saat dengan upaya yang semacam itu nak bagikan suatu kemudahan kepada mereka belajar agama,
yang hasilnya alhamdulillah Syekh Muhammad berhasil meninggal dunia, tapi dengan meninggalkan ratusan pelajar ulama setelahnya yang mampu untuk melakukan meneruskan misi beliau dan yang mampu untuk melanjutkan dakwah beliau. Jadi nih, yang ini ada 1000 orang murid, yang itu ada 2000 orang penggemar, yang itu ternyata terlibat dalam urusan, dalam kerja-kerja agama, sahamnya akan sampai kepada kita. Jadi jangan sampai tidak berhasil untuk membina, melahirkan generasi yang mampu untuk menyelamatkan agama kita yang pertama, putra putri anak cucu kita yang kedua. Dan ini amanah kepada kita semuanya. Jadi insya Allah kami bercadang, tapi nanti akan diinformasikan kembali untuk menghataman kitab Sunan Abi Daud di Janda Baik pada hari Sabtu. Kalau berpeluang, dan usahakan untuk ambil peluang sedikit sebanyak untuk bersama kami pada malam hari itu. Dan untuk siang harinya kami akan baca kitab tersebut, malam harinya kita akan sisakan dalam beberapa hadis untuk dibaca pada malam penghataman. Mudah-mudahan acara itu akan dapat diselenggarakan oleh sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak wakil kawan-kawan yang terlibat dalam grup Syekh Muhammad Nuruddin atau dalam pembinaan pondok Janda Baik namanya Ma'had An-Nur dapat memahami misi, target, dan juga tujuan. Kenapa dengan kita mencari tempat yang enggak ngamak, kelihatan selesa, ada sungai, ada pemandangan, udaranya nyaman, ada dusun durian. Di antara daripada tujuannya agar dengan kita menyediakan yang semampu kita agar boleh tempat itu melahirkan generasi ulama yang mampu untuk membackup umat masa depan, dan juga yang mampu untuk mengekalkan agama, syariat, dan hukum hakam di permukaan bumi Nusantara. Itu diantara daripada kita targetkan. Hadza wabillahi taufik. Kita dengar lantunan azan terlebih dahulu, nanti baru yang ada soal jawab atau pertanyaan, yang ada sebarang persoalan atau pertanyaan dipersilakan selepas azan isya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.